Ada lagi Pak? Nggih. Ini mau tanya, mungkin saya yang tadi kurang paham ya. Ini kalau yang dipakai buat bahan biosaka itu dari tanaman biasa umpama jahe. Oh iya, nanti ada pertanyaan nggak tak jawab ya. Siap. Pak, jahe, kunyit, laos, serai, pandan, mindi, mimba, sirsat itu kan tanaman pestisida. Tapi ciri-ciri tanaman pestisida mengandung fitokimia atau rendemen yang sesuai itu apa? Kalau daunnya belang, kira-kira rendemennya bagus nggak? Nah, ciri-cirinya tetap seperti, perhatikan seperti kita memilih bahan biosaka, Pak. Ada nggak tanaman pestisida ini juga diserang hama? Ada. Kenapa? Padahal kalau diuji lab Pak, yang namanya daun sirsat, katanya pestisida, pada saat diserang hama diuji lab, pestisidanya masih sama, senyawa kimianya masih sama. Kok dia diserang hama? Nah, makanya terus pilihan saya jatuh kepada tanaman apa saja itu bisa jadi pengendali hama, asal dia saat kita ngambil benar-benar diidentifikasi tidak ada sedikit pun jejak serangan hama. Sudahlah dia subur bagus kok tidak disentuh hama gitu kan, logikanya kan subur bagus hama seneng. Nah, tapi tanaman pestisida yang kata kita racun, tapi kalau di situ ada hamanya nempel, berarti tanaman itu sedang mengeluarkan sinyal yang ditangkap oleh hama. Apabila frekuensinya sama, itu sudah bukan racun bagi dia, resisten Pak, karena frekuensinya sama. Jadi selama tanaman itu tidak terindikasi sakit dan tidak ada hama, boleh. Jadi tetap kajiannya, pertimbangannya ciri-ciri biosaka. Jadi rada rumit Pak ini, semakin mengenal biosaka semakin susah nyari bahannya. Tapi hanya milih sak genggam pun itu sudah cukup loh Pak untuk 5 hektar sampai panen. Nah, nanti bertahap ada istilahnya membuat biosaka pakai air kelapa. Tapi kenapa hari ini saya tidak buat biosaka pakai air kelapa? Yang pemula pasti bingung nanti. Kok ngebanyu klopo? Wah, itu paling sulit Pak buat biosaka pakai air kelapa dan jadi homogen dan tidak keluar gas. Sementara air kelapa saja itu kan enggak, gasnya udah kuat. Ini dicampur pisang tambah kuat lagi loh. Dibuat biosaka enggak boleh keluar gas. Kalau keluar gas gagal. Nah, ini repotnya biosaka air kelapa. Tapi karakter air kelapa, kalium murni dan karakter pisang tidak disukai hama itu mengirimkan sinyal yang luar biasa bagus. Percepatan pertumbuhan buah itu cepat banget. Jadi koyoke sepele, tapi begitu musim generatif ditembak dengan itu, perkembangan pengisian buahnya cepat, dosisnya sedikit. Jadi kalau punya biosaka MKP 5 liter yang dibuat pakai air kelapa dan buah pisang plus buah mengkudu, ya kuwi enggak, itu cuma ngomong aku ki ya mangan rumput ngono lho Pak. Jadi ayam kampung juga nggak sakit toh, beda sama yang di kandang. Kalau ayam kampung yang di kandang begitu dilepas yang dicari apa? Mesti rumput. Nah itu kucing pun kalau keracunan dia makan rumput baru muntah. Kucing wiruh Pak. Ternyata anjing juga sama Pak, kalau dia keracunan dia nyari rumput dimakan habis itu muntah. Tidak ngerti apa yang menyebabkan itu. Yang jelas rumput itu membicarakan banyak hal, menerjemahkan banyak permasalahan kita. Tapi karena kita berpikiran negatif dengan mereka, kita tidak sempat mengenal. Jadi pilihannya terserah, yang penting dalam kondisi yang hama tidak suka. Itu sama saja jenengan kok selama ini hamanya datang terus, mau organik kok susah banget, ya Allah mau baik kok yo
ujiannya luar biasa padahal jenengan tidak sedang berbaik. Jenengan sedang menciptakan penyakit untuk tanaman itu, jenengan sedang undang tanaman penyakit hama untuk datang ke situ dan jenengan bingung untuk ngusirnya sendiri. Ada lagi? Itu yang mengunduh gimana caranya? Sama, dicampurkan ke bahan biosaka. Diremas. Nggih, nggih. Kategori tidak boleh diulang-ulang waktu mengaplikasikan penyemprotan biosaka itu ini maksud gimana? Tidak boleh diulang-ulang. Jadi gini, biasanya petani itu kalau nyemprot sret turah di tangki turah itu eman-eman dibalik ini nyemprot melih toh? Ya, kalau di biosaka wis nyemprotin embun turah atau nyemprot embun orang marem baleni meneh lho. Jangan, Pak. Jadi kalau penyemprotan begini bukan kategori bolak-balik ya, bukan? Bukan. Jadi udah, tapi kalau dibiarkan selama itu kategorinya bukan embun. Jadi ada petani, Pak sudah tak semprot embun sesuai SOP, sekali tak suruh video, ngembunnya yang keluar dari spraynya dari jauh, tapi biarin meneng, ya basah juga ketemunya. Iya toh? Nah, saya sudah sesuai SOP Pak, yang keluar dari tangki itu ngembun banget seperti yang ini. Saya sudah beli tangkinya yang bagus ya. Sekali di video, terus melaku sak langkah ini nih. Lah iki piye toh? Nah, itu salah, tapi yang disalahkan biosakanya. Terus sudah nyemprot sampai ujung turah, eman-eman baleni neh. Jangan coba-coba. Lebih bagus itu dibawa pulang. Iya. Betul. Itu bukan embun. Embun itu adalah, Pak, ketika parkir motor malam, kita ngobrol, tiba-tiba jok motor basah, tapi kelihatan nggak embunnya jatuh? Ya itu embun. Kalau yang sampai basah itu bukan embun. Gitu, embun itu kan jok motornya kayaknya tidak ada air, tapi begitu kita gini kan, wih teles gitu toh. Jatuhnya embun sampai tidak terlihat. Tapi kabut yang tipis anggap saja embun. Nggih. Ini untuk memahami berita secara akal. Kalau jangan berani-berani diulang, kok diulang, corong. Padahal pembuatannya cuma begitu. Itu coba terangkan. Ya, ini yang menjadi polemik Pak. Mosok kursus remetan rumput disemprotnya iso kebakar, ora mungkin gitu. Ya toh, gini. Saya menilai bahwa sinyal yang ada di rumput energinya itu jauh lebih besar daripada yang ada di tanaman budidaya. Kok bisa? Karena dia alami, karena dia tumbuh di situ menempa dirinya sendiri jadi kuat. Gitu. Tidak lebih kuat dari padi itu, jagung itu tidak lebih baik adaptasinya daripada rumput. Kira-kira padi sama rumput unggul mana? Tapi yang dipromosikan benih unggul yang mana? Terus kalau itu, nggak mampu adaptasi, yang unggul mana? Nah ini Pak, ini nih karena kita ngomong bahasa rumput harus pelan. Harus pelan, harus dengan sentuhan lembut untuk ngajarin. Kita nek pelan-pelan bisa ngomong bahasa Inggris? Bisa. Tapi nek langsung hari ini nanti 2 jam lagi kamu harus bisa bahasa Inggris. Ya itu ngedrop Pak, kalau enggak tak pecat kamu. Jadi istilahnya ya harus dengan sentuhan yang lembut. Sentuhan yang paling bagus menurut Quran ke tanaman itu adalah embun. Itu nyemprot embun itu terinspirasi dari Al-Baqarah 265. Apabila tidak ada hujan, maka embun pun memadai. Maka embun pun cukup. Jadi hujan yang kepiur kecil saja dalam kondisi yang sangat sedikit itu sudah cukup. Jadi itu inspirasinya kok iso ya gitu. Nah, ternyata disemprot embun kok iso kebakar kalau diulang-ulang. Iya, buktinya kabut, embun dan air hujan senyawa airnya sama enggak? Kabut air, embun air, hujan air. Hujan menyuburkan, embun itu bagus memadai, kok kabut merusak? Ya toh?
Pedut itu gawe ini anu toh apa kayak apa bahasanya? Embun tepung di daun drut gitu. Kok bisa ya senyawanya sama-sama air, embun itu air, kabut itu air, hujan itu air, kok yang kabut bisa merusak? Nah, itu karena intensitasnya. Jadi karena itu bahan kimia, belum lagi kecepatan embun. Ini ngomong kecepatan, ini ngomong kuantum. Embun itu jatuh dari tangki ke daun itu bergesekan dengan atmosfer enggak? Bergesekan itu panas enggak? Kira-kira waktu embun dari sprayer yang keluar dari sprayer sampai ke tank ke daun sama enggak dia kondisinya seperti yang di dalam tangki? Wis beda. Yang namanya kecepatan tinggi itu pasti ngikat energi panas loh. Nah, kalau panasnya berlebihan membakar enggak? Nah, apalagi ditabrak dengan angin berapa kali lipat kecepatannya karena dorongan angin. Jadi kenapa senjata yang paling mengerikan itu malah senjata atom. Atom itu kecil sekali. Kenapa nuklir? Itu hanya pemicu kecil sekali. Kenapa bukan rudal yang beratnya 5 kuintal? Atau peluru yang ini, tapi kok nuklir pakai fusi, pokoknya ngeri Pak. Jadi semakin kecil itu semakin tajam reaksinya, kalau bahan kimia itu semakin tidak terkendali. Nano itu masih aman Pak, nano itu masih lingkup sel, iya, masih lingkup sekresi sel, masih elektrolit saja. Jadi jauh lebih kecil dari itu, mungkin 1 miliar kali lebih kecil dari nano. Itu alasannya. Ya makanya bagi kita kan tahunya kebakar kalau pestisida terlalu banyak. Jadi insya Allah enggak masuk agar supaya kita tahu dari ilmu ini. Terima kasih. Ya, sami-sami.